Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Detris Poba, salah satu dosen program studi pendidikan kimia di jurusan pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan media pembelajaran kimia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar dan penerapan teori pedagogis dalam pendidikan kimia, meliputi kurikulum, pengembangan peserta didik, teori pembelajaran, pengembangan alat pembelajaran, serta evaluasi kimia. Dan mahasiswa diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi model pembelajaran kimia yang mengintegrasikan TIK dalam pemecahan masalah dan mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Selain itu, capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa yaitu 1. Menganalisis materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan instrumen untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis pemilihan dan pengembangan media pembelajaran melalui teori pengembangan media. 3. Menganalisis penentuan media pembelajaran melalui analisis SWOT. Dan 4. Merancang media pembelajaran kimia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang analisis teori dan tujuan pembelajaran serta instrumen untuk mencapai tujuan pembelajaran, analisis pemilihan dan pengembangan media melalui teori pengembangan media, analisis penentuan media melalui analisis SWOT, dan pada akhirnya mahasiswa akan merancang media pembelajaran kimia. Pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan collaborative learning dengan metode ceramah, diskusi, dan teamwork, serta DIA, yaitu delivery, interaction, serta assessment. Pada aspek delivery, mahasiswa akan melaksanakan perkuliahan menggunakan team-based project dalam mengembangkan project berupa media pembelajaran kimia. Melalui aspek interaction, mahasiswa akan mempresentasikan produk yang dikembangkan menggunakan PowerPoint, mendiskusikannya. Dan pada aspek assessment merupakan penilaian mahasiswa yang didasarkan pada rubrik penilaian yang terdiri dari 30% partisipatif, 20% tugas mandiri yang akan dikumpulkan melalui Google Classroom, serta 50% project. Hasil akhir dari perkuliahan ini akan menghasilkan produk media pembelajaran yang telah dikembangkan dan akan diperkenalkan ke sekolah yang akan ditunjuk oleh dosen pengampu, serta draft artikel pengabdian. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Silakan menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan ketiga, dan kita akan membahas mengenai analisis pemilihan media dan pengembangannya. Baik, di minggu kemarin ya, kalian sudah membahas mengenai analisis tujuan dan analisis materi. Jadi seharusnya Anda sudah paham begitu, sebelum memilih media pembelajaran kimia, maka saya terlebih dahulu itu harus menganalisis tujuan pembelajaran dan analisis materinya seperti apa. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai analisis pemilihan media dan bagaimana kita akan mengembangkannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Nanti ketika Anda melakukan pengembangan atau mau mengembangkan satu media pembelajaran kimia yang pada akhirnya ini akan jadi proyekmu di akhir, ya nanti ada hasil, ada produknya, maka Anda harus melihat media yang dikembangkan ini by design atau by utilization. By design itu artinya memang medianya itu belum ada. Anda yang rancang sendiri, Anda yang akan buat sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kalau dia utilization seperti apa?
sudah ada medianya. Ya kan sudah ada. Anda tinggal mengembangkannya. Seperti itu. Ya. Anda tinggal melihat yang mana. Jadi kalau misalnya media yang Anda kembangkan itu by design, maka yang Anda pilih di sini sebagai model pemilihan mediamu itu adalah yang mana? Matriks saja? Oke, berarti ada dua, bisa menggunakan flowchart-nya atau bisa menggunakan matriks. Seperti itu. Bagaimana kalau medianya itu yang sudah dimanfaatkan, sudah ada, hanya tinggal Anda mau kembangkan? Maka model pemilihan mediamu yang mana? Oke, bisa menggunakan flowchart atau bisa menggunakan checklist. Seperti itu. Jadi model-model pemilihan media itu ini contohnya. Ya, jadi ada flowchart, ada matriks modelnya begini, ada checklist. Baik. Selanjutnya, di minggu sebelumnya itu Ibu sudah minta Anda untuk membuat resume. Kemudian Anda harus bekerja di dalam kelompok untuk mendiskusikan hal tersebut. Maka pada hari ini Ibu minta kalian untuk duduk berkelompok. Ini sudah duduk berkelompok sesuai kelompoknya, untuk bisa mendiskusikan kembali mengenai analisis media pengembangan, analisis pengembangan media. Dalam hal ini pengembangan media dari pembelajaran kimia. Tadi silakan didiskusikan tadi hal-hal kaitannya dengan prinsipnya, kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi, kaitannya dengan model pemilihannya nanti sampai kepada pengembangannya. Baik, Ibu akan beri waktu kepada kalian 10 sampai 15 menit ya untuk mendiskusikan hal tersebut. Silakan. Baik, setelah Anda sudah mendiskusikan beberapa hal mengenai model pemilihan media pembelajaran, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sih model flowchart itu? Ada satu kelompok yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan Andi. Silakan belajar. Jadi begini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri model dari flowchart itu modelnya seperti bagan. Misalnya saya ingin membandingkan 4 media. Jadi yang pertama itu ada tujuan, terus ke sikap verbal. Jadi jika teman-teman memilih ya, maka sikapnya itu berbentuk film bingkai, kaset, dan video. Tetapi jika tidak, maka sikap verbalnya itu berbentuk visual. Oke, berarti tadi si Anggi ini, terima kasih Anggi. Tadi Anggi ini membandingkan 4 media ya, 4 media. Oh, kriterianya yang dilihat adalah tujuan belajarnya. Dia menggunakan sikap verbal atau yang mana? Misalnya kalau dia menggunakan sikap verbal, kalau ya, maka arahnya akan menuju ke media yang memang rangsangannya adalah sikap verbal. Tapi kalau tidak, oh berarti bukan sikap verbal, tapi misalnya keterampilan yang lain. Apakah berupa fisik atau tidak? Pada akhirnya kita akan ketemu, oh ternyata yang fisik itu misalnya yang alat peraga misalnya, seperti itu. Begitu ya, jadi itu adalah penjelasan sedikit tentang flowchart. Selanjutnya, model pemilihan media yang kaitannya dengan matriks. Ada yang bisa menjelaskan dari beberapa kelompok? Oke, silakan. Siapa namanya? Siti. Silakan Siti. Bagaimana dengan model pemilihan media yang matriks? Baik, di sini teman-teman kita lihat model memilih media matriks itu seperti ada kotak dan beberapa kolom yang terdiri dari tujuan belajar, info faktual. Di sini saya mempunyai 4 media seperti media visual diam, film, televisi, dan objek 3 dimensi. Di sini saya membandingkan antara media visual diam dengan objek 3 dimensi. Di bagian info faktual, media visual diam itu terkategorikan sedang, sedangkan untuk objek 3 dimensi dikategorikan rendah. Oke, terima kasih Siti. Tujuannya sama ya dengan flowchart, tapi tata atau cara kita memilih gitu ya,
misalnya kita mau lihat tujuan belajarnya. Di tujuan belajar itu ada info faktual. Oh, kira-kira kalau ada 3 media yang saya bandingkan, yang punya kategori sedang, tinggi, rendah itu yang mana? Jadi itu yang dipilihkan di tanda. Jadi itu dikembangkan oleh si Scrum, yang sudah dikembangkan oleh si Scrum. Oke, terakhir, model pemilihan media yang terakhir itu adalah model checklist. Seperti apa checklist itu kira-kira? Ada yang bisa gambarkan? Oke, silakan Patrick. Jadi model pemilihan media checklist ini yang mana tadi by utilization itu berarti yang mana sudah ada di pasaran bebas. Nah, dalam beberapa kriterianya yang dipakai untuk memilihnya dalam model ini, yang pertama itu kita apakah materi yang ini penting dan berguna bagi siswa. Kedua, apakah dapat menarik minat siswa untuk belajar. Ketiga, apakah ada kaitan yang mengena dan langsung dengan tujuan khusus yang sedang dicapai. Selain itu juga, apakah ide dan presentasinya memenuhi standar. Sebenarnya dalam model ini ada beberapa yang harus ada beberapa kriteria, ada banyak, tapi saya bisa menyebutkan 4 nih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tris. Jadi itu hal-hal yang disampaikan oleh Pak Tris tadi berkaitan dengan si checklist. Checklist itu tahu ya? Checklist. Ya. Tahu. Checklist memilih itu, kan? Nah, jadi misalnya kalau kita punya beberapa pertanyaan, ya, kita punya beberapa pertanyaan. Oh, kira-kira ini ada materi pada media ini dia, misalnya, oh, pertanyaan pertama kita checklistnya di mana, ya. Kemudian pertanyaan kedua checklistnya kita checklist atau tidak misalnya dari media itu. Pertanyaan ketiga dan seterusnya. Jadi itu adalah model checklist. Tetapi kalau kita bisa lihat semuanya itu sebenarnya tujuannya sama, ya kan? Tujuannya sama. Jadi kriteria pemilihan media atau kriteria yang digunakan dalam model pemilihan media itu semuanya adalah sama, tujuannya sama. Jadi kalian tinggal melihat mana sih yang sesuai atau mana yang sepertinya saya agak mudah menggunakannya. Ya, mau pakai yang flowchart silakan, mau pakai matriks silakan, mau pakai checklist silakan. Jadi ini nanti gunanya untuk Anda mengembangkan satu produk yang menjadi keluaran dari hasil perkuliahan kita ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik. Ini ada satu contoh ya. Ini ada satu contoh. Bagaimana sih ketika kita ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran khususnya untuk materi kimia? Ini kan anak kimia loh. Ya. Misalnya, Anda sebagai seorang guru mengajar, kan? Mengajar dan mengajar materi lautan penyangga. Lautan penyangga itu di kelas berapa? Kelas 11 ya? Tidak salah toh? Kelas 11. Dia ada di kelas 11. Saya sudah berusaha aku bilang kelas 11. Ada di kelas 11. Kira-kira seorang guru atau Anda ya, posisikan dirimu sebagai seorang guru atau Anda nanti, kira-kira media apa yang bagus digunakan untuk gitu menyampaikan, mengajarkan tentang lautan penyangga. Ini sesuainya kelas 11. Artinya dia sudah pernah merasakan waktu kelas 10 yang masih masa transisi ya kan, dari SMP ke SMA. Tapi kita anggap bahwa dia sudah cukup matang lah di sini ya. Cukup matang di kelas 11. Ada di kelas tengah-tengah gitu ya. Tidak pemula, tidak juga yang akhir sekali. Nah, kalau kita lihat seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk memilih media ini yang mana mau kita gunakan, yang pertama dilakukan adalah analisis materinya. Materi yang ada itu materi yang seperti apa? Misalnya, kalau kita bicara lautan penyangga, menurutmu lautan penyangga itu materi yang seperti apa? Abstrak kah? Hanya berupa teori kah? Kemudian yang kedua, kriteria yang selanjutnya itu adalah karakteristik dari sebuah media. Kalian harus tahu kemampuannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan kelemahannya seperti apa. Selanjutnya ada
Yang sudah kita hitung tadi dananya, ya kan? Kemudian waktunya, ada teknisnya, aman tidak, kemudian lengkap tidak, kalau dipakai rapi tidak, dan yang terakhir itu adalah ketersediaannya. Jadi kalau di sini misalnya materi lautan penyangga itu butuh media yang interaktif misalnya, maka kira-kira media apa yang cocok? Ya, misalnya Lectora Inspire itu ada satu software yang bisa digunakan untuk membuat satu media interaktif. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Irfan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Irfan Salam dengan Anjani 091. Ibu, di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu sudah membahas terkait media-media apa yang akan digunakan. Nah, namun sebelum itu kan Ibu sudah menyinggung terkait dengan analisis materi. Nah, Ibu tadi menjelaskan bahwasannya kita menentukan media itu tergantung dari hasil analisis materinya kita. Yang menjadi pertanyaan saya Ibu, media seperti apa yang akan kita pilih jika hasil analisis materi menunjukkan materinya itu masih abstrak? Nah, perlukah digambarkan dalam sebuah eksperimen dan jika perlu seperti apa Bu? Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Irfan. Apa sih pertanyaannya ini? Saya sudah analisis materinya ya. Sudah analisis materinya, ternyata materinya ini abstrak, ya kan? Dan perlu digambarkan dengan sebuah eksperimen. Pernah tidak kamu membayangkan, oh, kamu jelaskan sama mahasiswanya atau sama mahasiswanya, atom itu bulat, ya kan? Artinya ketika siswa melihat bulatnya seperti apa, seperti balon, seperti bola, ya kan? Nah, ketika kita anggap itu, oh, abstrak sekali ya, abstrak sekali, bahwa media apa yang cocok, artinya rangsangan apa yang bisa membantu siswa untuk bisa memahami kalau materinya abstrak misalnya. Anggaplah misalnya struktur atom, itu kan sangat abstrak kan? Kita tidak bisa membayangkan atom itu, bagian terkecil itu yang seperti apa misalnya kan? Seperti apa? Sehingga kita perlu mencari rangsangan. Kalau seperti itu kira-kira apakah hanya sebuah audio sudah cocok? Tidak. Cocok apa tidak kalau dia audio? Tidak. Kalau cuma visual? Tidak juga. Kalau begitu, yang seperti apa kira-kira? Yang audio saja, yang visual saja, ataukah audio visual kemudian dia interaktif? Jadi berarti kalau misalnya tadi materi yang kita analisis tersebut seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari media bukan hanya audio saja, bukan hanya visual saja, tetapi audio visual tapi juga interaktif. Sehingga ketika siswa menggunakan media tersebut, dia hanya tidak melihat, dia bukan hanya mendengar, tapi medianya itu membuat siswanya lebih aktif, lebih interaktif, ya kan? Misalnya media yang sekarang lagi banyak tuh media misalnya modul e-learning. Ketika dia belajar struktur atom misalnya, dia tidak hanya membaca modulnya, tetapi di dalam misalnya modul e-learning yang disediakan, itu dia bisa melihat secara visual struktur atom secara 3 dimensi seperti apa, ya kan? Anda juga bisa membuatkan sebuah video singkat misalnya. Misalnya kita pakai software lain lagi. Kita buat seperti apa sih struktur atom dari misalnya oksigen misalnya. Seperti apa? Oh, oksigen. Nanti ditunjukkan yang mana inti atomnya. Yang mana kemudian kulit atomnya. Di mana sih elektron-elektron itu berada? Itu menjadi tidak abstrak untuk visualnya ketika kita bisa menjelaskan secara detail itu dengan menggunakan sebuah media yang interaktif. Ya, seperti bisa dipahami ya Pak? Bisa. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Tentang tips kita tentang keseimbangan. Nah, di mana dari materi keseimbangan itu kita sudah analisis beberapa, kita sudah pelajari semua materi-materinya dan kita analisis dan hanya ada beberapa materi yang menurut kita ini mudah untuk diaplikasikan. Namun
ketika kita akan memikirkan seperti apa instrumen atau media yang digunakan, kita ada kendala itu karena di situ kita ambil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi kayak kita bingung, ini mau kemana kan? Jadi itu yang nanti menjadi salah satu problemnya kami dalam menentukan arah media seperti apa yang akan kita kembangkan. Baik, kalau tadi misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu apa saja? Suhunya, kemudian konsentrasinya juga, kemudian katalis katalis-katalisnya. Jadi, kalau kita melihat faktor-faktor ini misalnya, kira-kira media yang cocok untuk bisa kan ini. Kalau kamu membacakan siswa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu adalah suhu. Suhu itu kayak gini. Gimana? Suhu kalau misalnya kita punya air gula ya. Air gula yang kita larutkan 1 sendok gula ke dalam 1 gelas air misalnya. Tambahkan, kalau kita panaskan seperti apa proses pelarutannya misalnya kan? Kan di situ bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangannya. Itu kira-kira media apa? Berarti secara visual dia harus lihat, ya kan? Secara visual dia bisa lihat. Dan secara interaktif kalau boleh, mahasiswanya juga misalnya bisa mengklik 1 kali klik begitu dia tambahkan gulanya. Ketika dia naikkan suhu, misalnya kita bisa menaikkan suhu dari 50 sana, dari 20 derajat naik sampai 50 derajat, naik sampai 100 derajat. Artinya Anda sedang mengembangkan misalnya, bukan hanya ambil video dari YouTube saja, tetapi Anda bisa meng-create, intinya kita pakai software misalnya. Softwarenya apa? Untuk meng-create, kita gambarkan bagaimana sih satu contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dari misalnya suhu. Contohnya apa? Itu yang kita create, prosesnya seperti apa. Sehingga kamu sudah tahu gambarannya, medianya harus media yang bukan hanya audio, tapi audio visual. Dia bisa dengar, dia bisa lihat, dan dia bisa interaktif untuk menggunakan itu. Oke, dipahami ya? Tahu. Baik, kita sudah berbicara banyak tentang analisis pengembangan media pembelajaran kimia. Sampai ke contoh kimia tadi sudah ada. Dan kita sudah tahu prinsipnya seperti apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi seperti apa. Apa sih kriteria yang perlu kita lihat di sana? Ya, dan model pemilihannya apa saja yang bisa kita gunakan. Baik, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Oke, Gusnya silakan berdiri kemudian sampaikan kesimpulanmu. Baik Ibu, dari paparan materi yang telah Ibu jelaskan tadi, dan tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari analisis pemilihan media dan pengembangannya, ketika kita melakukan pemilihan analisis media, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, mulai dari prinsip, faktor-faktor, kriteria, serta model medianya. Pertama itu prinsipnya itu adanya kejelasan maksud dan tujuan dari pemilihan media. Dia dihubungkan dengan tujuan. Kita harus mengetahui tujuannya itu seperti apa, serta kegunaannya itu seperti apa. Selanjutnya ada formalitas media. Media yang ingin disampaikan itu seperti apa. Kita harus mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari media tersebut. Sedangkan untuk pemilihan model media ada 3. Yang pertama ada flowchart, yang kedua ada matriks, dan yang ketiga ada checklist. Untuk flowchart sendiri model itu pertimbangan. Jadi dia dilihat dari tujuan, misalnya dari sikap verbalnya. Kita memilih sikap verbalnya ya ataupun tidak. Yang kedua ada matriks. Matriks itu seperti kolom-kolom yang ada kotak-kotaknya. Dia juga sama dilihat dari tujuan pembelajaran. Misalnya dari info faktualnya ada media yang berjenis film, 3D ataupun visual diam. Selanjutnya ada checklist. Checklist ini merupakan bagian dari utilization, di mana di sini kita mengembangkan media yang sudah ada. Yaitu kita harus mempertimbangkan beberapa hal seperti apakah media ini penting dan berguna bagi siswa, apakah bisa menarik minat siswa, dan apakah memenuhi standar dari siswa tersebut. Mungkin yang dari saya. Oke, terima kasih Mas Neil. Kata bawah untuk Musnil dulu. Dan bawah untuk kita semua ya. Terima kasih. Jadi apa yang sudah disimpulkan oleh Musnil sebenarnya mencangkup tadi apa yang sudah kita pelajari. Baik. Jadi kalau selanjutnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin menyimpulkan, silakan. Cukup? Cukup. Pahami ya? Baik, selanjutnya
Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan, ya. Minggu depan kita akan masuk dalam materi analisis SWOT. Setelah analisis materi, kemudian analisis medianya, nanti analisis SWOT. Kelemahan dan kekurangannya kita akan lihat di sana seperti apa. Jadi terima kasih untuk hari ini sudah hadir dalam perkuliahan khusus membahas materi analisis pemilihan media dan pengembangannya. Dan kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.